Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, kita harus tetap semangat ya. Harus berkarya, berproduktif, dan tentunya nanti akan melahirkan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita berjumpa pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai gaya penulisan. Gaya penulisan itu ternyata sangat penting loh teman-teman. Dalam hal karya jurnalistik, berbahasa jurnalistik, di sini poin yang utamanya tentu juga harus diperhatikan gaya penulisannya. Oke, kita akan pelajari bagaimana sih cara menulis kita dalam sebuah tulisan, mengenai gayanya itu seperti apa. Masing-masing orang kita memiliki gayanya tersendiri, sehingga satu sama lain, antara satu orang dengan orang yang lain itu mempunyai gaya yang berbeda. Dan disinilah yang membedakan tulisan satu dengan tulisan yang lainnya pun akan berbeda juga. Bagaimana kerenyahan satu tulisan dengan kerenyahan tulisan yang lain itu juga bagaimana cara si penulis itu menyampaikan ataupun menuturkan dalam tulisannya kalimat demi kalimat sehingga menjadi tulisan yang sangat baik, mudah dipahami. Oke. Selanjutnya kita tentu harus mengetahui dulu gaya penulisan itu seperti apa gitu ya. Nah, gaya penulisan itu merupakan cara penulisan yang menunjukkan jalannya penuturan. Nah, jadi kita itu ibaratnya dituntun, dipandu bagaimana sih cara menulisnya sehingga orang lain yang membacanya itu akan menikmatinya gitu ya, akan tertarik dari tulisan kita. Kemudian hal yang perlu kita cermati adalah dalam penyusunannya. Bagaimana kita cermat dalam pemberitaan yang akan kita sampaikan. Nah, konteksnya adalah pemberitaan, walaupun kita ini juga pembahasan kita itu merupakan ruang lingkup dari cara menulisnya secara umum. Namun di sini kita juga ada kalanya harus diperhatikan konteks pada pemberitaannya terkait dengan jurnalistik. Nah, kecermatan dalam pemberitaan itu yang pertama adalah kita harus pahami dulu permasalahan dari fakta-fakta yang telah kita dapatkan dari lapangan. Nah, fakta-fakta itu apa saja yang memang terjadi di lapangan dari hasil wawancara-wawancara kita pada narasumber. Nah, narasumbernya itu juga tentunya yang harus kredibel. Artinya, kredibel di sini seseorang yang memiliki kewenangan, seseorang yang memiliki pengetahuan, seseorang yang memiliki wawasan dan juga memang melihat adanya di lapangan pada saat itu gitu ya, sehingga bisa menginformasikan kepada kita seperti apa sih realnya di lapangan terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, ketika kita sudah kumpulkan dari galian peliputan, kalau di dalam pemberitaan itu adalah peliputan. Nah, kita gunakanlah konteks ini. Nah, sehingga fakta dan data itu kita kumpulkan. Kemudian fakta dan data itu juga harus kita cermati secara objektif. Tidak boleh menurut pandangan kita subjektivitas maaf ya. Subjektivitas itu kita hindari. Kita buang jauh-jauh rasa itu, sehingga kita harus berkomitmen memiliki objektivitas apa adanya, faktanya dari data-data yang sudah terungkap di lapangan, itulah yang akan kita susun, itulah yang akan kita kemas, kemudian nanti kita share, kita publish kepada masyarakat. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, namun demikian, setelah itu kita merekonstruksi peristiwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, disinilah penglihatan dan pendengaran kita itu harus benar-benar dimiliki, harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada dasarnya memang
panca indera kita diantaranya adalah pendengaran dan juga penglihatan. Itu merupakan modal yang paling penting ketika kita mengorek informasi, ketika kita menyelami dasar dari komunikasi. Nah, seorang komunikasi juga tentunya harus memiliki keterampilan terhadap panca indera kita. Disitulah alat kita untuk berinteraksi satu sama lain sebagai komunikator. Begitu juga ketika kita menjadi komunikan. Nah, setelah itu kita rancang menjadi tulisan. Bagaimana caranya memiliki efek? Nah, efeknya adalah membangun emosi pembaca, tetapi tidak dilebih-lebihkan, tidak ditambah-tambahkan. Nah, berjalan sendirinya terhadap sajian-sajian kita dari lapangan itulah yang membuat emosi pembaca itu bermain. Jadi pembaca itu akan merasakan sedih, akan merasakan bahagia atas apa-apa yang memang sudah diinformasikan oleh kita selaku wartawan. Seperti itu ya. Kemudian diksi dan tata bahasa yang tepat ini juga memang gampang-gampang susah ya ternyata. Nah, masih banyak di antara kita yang memang bingung gitu ya, agak sulit mengaplikasikan dalam pemilihan kata-kata yang tepat, diksi yang tepat. Nah, ini juga sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana konteks kalimatnya seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu nih, pemilihan kata itu ternyata penting ya, sangat penting itu bahkan. Nah, tata bahasa adalah ketentuan-ketentuan menyusun kata-kata dan kalimat-kalimat secara bersama-sama dalam suatu pola yang teratur dan dikenal. Jadi kita tidak boleh sembarangan memasukkan kata-kata, sehingga dengan demikian kita akan mudah dipahami apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, dengan diksi dan tata bahasa yang tepat, wartawan menerapkan gaya retorika dalam penulisan. Wow, ternyata retorika itu kan gak cuma dari public speaking ya, tidak cuma piawai pandai berbicara dalam konteks berbicara di depan umum, tetapi juga berbicara dalam tulisan, dalam kata-kata. Nah, inilah yang sehingga menimbulkan makna yang akan diserap, yang akan melahirkan persepsi masyarakat terhadap informasi yang telah kita sampaikan. Kemudian retorika ini juga kita harus tahu dulu nih. Retorika itu adalah cara dalam menempatkan kata-kata, kalimat-kalimat, dan tata bahasa untuk mencapai efek yang diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi kayak gimana sih contohnya retorika itu? Bisa kita katakan kita menerapkan EYD, kita menerapkan tanda baca. Tanda baca koma itu adalah hal yang sangat sederhana, tetapi ketika kita salah menempatkan maka akan berbeda juga maknanya. Nah, jadi hati-hati ya kita semua sebagai pelaku ketika menulis itu harus cermat terhadap hal ini. Kemudian prinsip hemat kata. Ternyata hemat kata ya juga berperan penting. Hemat itu bukan cuma uang loh gitu ya. Ternyata kata-kata juga kita harus pangkas-pangkas, kita harus hemat. Tetapi di sini harus kita ingat juga bahwa hemat kata bukan berarti akan menghilangkan maknanya, akan berubah maknanya, sehingga di situ nanti khawatirnya akan ada yang mengatakan informasinya sehingga jadi bias gitu ya, informasinya jadinya runyam, akhirnya salah persepsi. Bukan juga gitu ya, tidak seperti itu sih maksudnya. Nah, bisa dikatakan bahwa hemat kata itu kita menyampaikannya secara singkat, padat tapi jelas. Itu mengandung maknanya yang sudah kita bisa sampaikan, apa yang sebenarnya harus dikatakan kepada orang lain. Nah, katakanlah dengan utuh dan jelas. Nah, ini ya, tadi barusan saja saya sampaikan. Buang lemaknya yang berlebihan. Wow, ternyata kata-kata juga punya lemak ya. Nah, itu. Jadi lemak itu adalah sesuatu yang mengganggu memang gitu ya. Mengganggu dalam arti pada saat penyampaian pesan itu juga menimbulkan makna yang ambigu, khawatirnya demikian ya gitu.
Nah, buang hiasan-hiasan yang mengaburkan. Nanti berikutnya barangkali nanti kita akan bisa kupas apa sih yang dimaksud dengan poin-poin ini. Daya hidup, warna, dan imajinasi, gitu ya. Hindari sifat tergesa-gesa, hindari ungkapan yang sering digunakan, hindari kekurang tepatan memilih kata, hindari pemaparan yang bertele-tele. Nah ini, jadi walaupun kita deadline ya kan, pekerjaan wartawan itu kan deadline, harus tepat waktu, disiplin, cepat, tidak boleh ketinggalan gitu ya. Nanti masyarakat itu akan tertinggal informasinya. Tetapi bukan juga kita harus tergesa-gesa, bukan kita jadinya mengabaikan segalanya, bukan. Nah, dalam hal memilih kata juga kita harus tepat. Tadi korelasinya adalah dalam hal pemilihan diksi. Nah, contohnya deh gitu ya. Kita bisa berpikir, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mau menuliskan kata mati dengan kata wafat kepada manusia? Mana yang harus lebih baik? Yang lebih baik itu kan wafat gitu ya. Nah, mana juga ketika kita yang lebih baiknya antara yang kita tuju kepada seseorang yang dihormati gitu ya, dengan yang memang kita ingin sampaikan sifatnya informatif saja gitu. Nah itu juga tentunya kita harus memilih gitu ya. Nah contoh yang lain deh, wanita dengan perempuan. Nah mana nih yang sebaiknya harus kita tuliskan? Wanita tentunya, karena wanita itu takarannya lebih tinggi daripada perempuan. Jadi penghormatan itu bukan berarti kepada manusia saja yang harus kita agungkan, bukan berarti seseorang yang dihormati, bukan. Tetap di sini kita bisa menempatkannya pada titik level kalimat itu yang lebih baik, bukan kepada tujuan manusianya saja yang kita menempatkan tulisan itu derajat tingginya itu ya. Nah, daya hidup, warna, dan imajinasi inilah yang bisa menekankan kita, yang bisa membuat tulisan kita menjadi menarik. Daya hidup, berwarna, jadi bisa berimajinasi, sehingga dengan demikian pembaca itu akan terbawa suasana kepada kita. Tapi bukan berarti kita sedang menuliskan tanpa fakta ya, bukan berarti seperti menuliskan tidak yang sebenarnya, konotatif, bukan. Nah ini berimajinasinya itu juga pembaca itu tidak ada di tempat perkara, tidak ada di tempat peristiwa, tetapi kita si penulis bisa berhasil seperti apa emosional kita jadinya bermain sebagai pembaca. Kemudian panduan menulis. Nah ini juga kita suka bingung ya. Teman-teman di sini juga tentunya masih belajar. Kita semua, saya sendiri pun masih belajar bagaimana cara menulis yang baik. Nah biasanya di awal kalimat, atau jangankan menulisnya dulu ya, membangkitkan mood juga ya, suka bingung nih. Nah triknya sih biasanya gini, kita sedang melamun, kita sedang berdiam, terus tiba-tiba muncul ide-ide kita. Nah muncul suatu gagasan, kita tulis aja dulu gitu. Itu sebagai bekal tabungan kita. Nah, jadi bukan hanya menulis berita, tetapi nulis yang karya yang lain juga seperti itu, kita bisa mengaplikasikannya. Jadi kita simpan dulu data-data kita yang akan kita tuangkan dalam tulisan. Nah di sini juga akan lebih ditata kembali panduan menulis itu seperti apa ya. Nah ini kalau yang tadi sih hanya berbagi pengalaman. Nah bagaimana cara menulis, membangkitkan mood dulu deh gitu ya, memunculkan yang tadi yang memang bukan bakat sih ya. Kalau bakat ya, kalau jika memang tidak diasah maka akan sulit terampil juga menulisnya. Nah bagaimana caranya kita yang memang biasa-biasa saja, tidak terlalu hobi juga nulis, tapi bisa menjadi minat yang tinggi dalam hal menulisnya gitu. Menulis sederhana saja, hal-hal yang lainnya juga bisa kita tuangkan dalam tulisan ya. Nah pertama adalah tulisan cukup 300 sampai dengan 500 kata.
tidak perlu terlalu panjang-panjang juga sih gitu ya. Apalagi dalam menulis berita itu juga ada batas maksimalnya. Nah, di sini batas maksimalnya adalah 800 kata. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini juga masih kadang-kadang dilihat kurang baik karena memang kurang tepat cara menuliskannya gitu ya. Selain tanda baca, kemudian juga ada kata-kata yang memang tidak terlalu penting, di delete saja, tidak usah dipakai. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Logis, ya tadi karena memang berita itu berada dalam kebenaran, fakta dan data yang akan melahirkan logika kita, logis gitu ya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, yang itu membuat susunan kalimatnya itu menjadi efektif sehingga akan melahirkan bahasa pesan yang kita sampaikan itu menjadi efektif. Bahasa jurnalistik, disinilah tuntutan kita menjadi kalimat yang memang baik untuk dicerna, mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan ambigu gitu bagi pembaca. Kemudian hindari bahasa yang gaul. Nah, ini ya, kalau untuk konteks tulisan yang lain oke lah gitu ya, ketika kita mau nulis novel, tergantung segmentasinya ya, sasarannya kita apa, kemudian formatnya bagaimana, bentuk novelnya apa, itu boleh. Tapi di dalam penulisan berita itu hindari bahasa gaul. Bahkan memang ketika kita sangat perlu menggunakan istilah-istilah ilmiah, istilah asing, itu jangan terlalu banyak. Kita bisa sesekali kalau memang terpaksa munculkanlah kata-kata itu, tetapi berikanlah penjelasannya. Nah, sebelum beranjak ke ilmiah, kalimat ilmiah, istilah asing, itu juga kita perlu memberikan penjelasan pada singkatan. Nah, singkatan itu belum tentu semua orang tahu, apalagi yang memang tidak umum. Nah, kita berikanlah penjelasan setelah kata tersebutnya, sehingga semua orang akan bisa paham apa maksud yang kita tuliskan tersebut ya. Akurat, tidak salah ketik, typo. Nah, di sini juga harus teliti, harus hati-hati, cermat, tidak boleh menjadikan alasan bahwa oh itu typo, itu salah ketik doang gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan bahaya, kesalahan yang fatal itu ya. Lalu penulisan judul dan lead kayak gimana sih? Nah, ini juga yang paling penting ya, judul dan lead. Nah, yang kita bicarakan di sini boleh digunakan untuk konteks jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, bahkan juga online. Ini masih umum. Walaupun memang kalau untuk online itu dalam judul harus dibuat paling menarik. Nah, karena kan sifatnya membaca ya, screen. Nah, membaca screen pada layar komputer ataupun handphone itu yang paling kita utamakan adalah visualisasi. Mata kita langsung tertuju sebelumnya adalah pada judul terlebih dahulu. Nah, judul itu harus seksi. Nah, seksi di sini harus bisa menggugah selera kita untuk bisa membaca lebih jauh lagi. Kita bisa menyelesaikan ataupun menuntaskan berita yang kita sedang baca, tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan hanya judulnya saja. Penulisan judul dan lead itu harus dibuat menarik. Judul itu harus menarik dan menggugah. Fokus. Jadi tidak boleh kemana-mana, tidak boleh melenceng. Fokus pada masalah yang ditulis, tidak perlu terlalu panjang. Jadi antara judul dengan narasi yang lainnya dalam isi gitu ya, ataupun body sampai ke closingnya itu harus saling berkaitan dengan judul yang kita sudah sajikan di atas, di awal ya. Judul tulisan bisa dibuat pada awal tulisan, ataupun juga ketika kita sedang menulis, atau bahkan setelah tulisan selesai. Nah, artinya di sini bukan berarti judul itu harus ditulis di awalnya, karena nanti akan berbahaya ketika kita terlalu konsentrasi, terlalu merenungkan apa sih judulnya, sementara isinya kita tidak siap dengan fakta-fakta dan data-data yang memang belum terkumpul secara mendalam.
itu nantinya akan berbahaya sehingga tidak ada kaitannya satu sama lain judul dengan isinya. Bahkan isi yang kita sangat penting ditunggu-tunggu, yang kita nantikan untuk disajikan pada pembaca harus diketahui sebagai informatif dan juga bahkan edukatif, sampai juga ke arah persuasifnya barangkali, itu nantinya tidak akan sampai harapan kita. Nah, jangan terlalu mengeluhkan mengenai judul. Bisa kita lakukan juga di akhir gitu ya. Ketika semuanya sudah selesai, maka ini judul yang cocok apa sih? Tapi saya hanya berbagi pengalaman saja. Kalau saya lebih asiknya, lebih enjoynya itu adalah menuliskan judul di akhir gitu ya. Nah, itu sih sah-sah saja ya, manapun boleh gitu. Ini tergantung kenyamanan kita lah gitu ya, kenyamanan teman-teman di sini kapan sih menulis judul. Nah, namun harus diingat ini salah satu kunci saya sih adalah judul itu perlu juga sesuai dengan lead. Jadi apa yang kita paparkan dalam lead itu adalah ada korelasinya dengan judul. Nah, buatlah beberapa alternatif judul tulisan. Jadi jangan hanya terpacu pada satu saja. Nah, jadi pilihan-pilihan itu yang memang kita dianggap menarik dan tentunya sangat sesuai dengan isinya, terutama dalam lead-nya dulu sebelum mengarah pada narasi yang selanjutnya pada konteks isi. Lead adalah alinea pertama. Nah, di sini juga barangkali teman-teman atau kita semua masih bingung mana sih yang dinamakan lead gitu ya. Lead itu kita to the point saja, tinggal fokus pada alinea pertama gitu ya. Kita semua yang masih belajar, masih pemula nih gitu ya. Gimana sih lead itu? Aduh, pusing banget ya. Nah, alinea pertama aja lihat. Nah, itulah namanya lead. Nah, sehingga lead itu juga isinya menuntut di dalamnya itu adalah 5W 1H gitu. Jadi apa-apa yang sangat penting di dalam pemberitaan selanjutnya, informasi selanjutnya itu sudah muncul di lead-nya gitu ya. Lead di sini adalah memancing pembaca pada tulisan kita, sehingga ketika lead-nya itu sudah menarik setelah judul, maka pembaca akan asik untuk melanjutkan bacanya sampai selesai. Nah, tetapi sebaliknya kalau kita judulnya itu sudah kurang baik, lead-nya itu juga tidak menarik, maka tulisan kita itu bisa dikatakan gagal loh teman-teman. Nah, gagal itu untuk menjaring pembaca hingga tuntas, padahal mungkin saja isinya itu bagus, isinya itu sangat penting. Nah, karena gaya pemberitaan itu sifatnya adalah menggunakan pola piramida terbalik. Jadi dari yang sangat penting sampai ke kurang penting di sini. Namun kurang pentingnya di sini adalah hanya sebagai penjelas. Bukan berarti tidak penting dimasuk-masukkan, bukan ya. Jadi ada kurang pentingnya di sini adalah melanjutkan dari kalimat-kalimat sebelumnya pada yang penting tadi gitu. Sehingga di situ ada penekanan lebih jauh. Kesalahan tata bahasa apa aja ya? Kita suka tidak sadar seringkali menggunakan kata dan ataupun juga kata sehingga di awal kalimat. Di awal kalimat, di awal paragraf pula lagi gitu ya. Baik itu di awal paragraf ataupun di awal kalimat, itu juga harus kita hindari. Karena tidak baik, itu adalah kesalahan dalam menggunakan bahasa. Apalagi kita menggunakan bahasanya itu untuk konteks karya jurnalistik. Nah, yang kedua, tidak bisa membedakan awalan dan kata depan. Nah loh, ini juga sering kali ya, kayaknya masih banyak nih yang menuliskan demikian. Nah, awalan baik itu kita tergolong dalam kata beribuhan. Nah, kata awalan dengan kata depan itu memang hampir mirip ya teman-teman. Nah, coba deh contohnya, kata digunakan itu dipisah apa disatukan? Itu disatukan loh, digunakan. Nah, artinya kata digunakan yang kata di-nya itu adalah awalan, bukan kata depan gitu ya. Nah, namun ada juga konteksnya adalah kata depan.
Apa ya teman-teman? Barangkali ada yang sedang berpikir mencari-cari contohnya apa sih? Yuk kita sambil belajar ya. Nah, kata depan itu bisa kita contohkan di dapur, ya kan? Eh, di kota Bogor. Nah, kotanya itu kecil loh teman-teman, Bogornya itu besar B-nya ya. Nah, itu terkait dengan kapital, huruf kapital ya. Kata depan, kalau untuk konteksnya adalah kata tempat ya, merupakan eh, kata tempat itu masih masih mudah ya. Nah, tapi ada yang tidak kita sadari nih, harusnya itu direvisi, diralat gitu. Nah, kata di sana itu pakai spasi, di spasi sana, di spasi mari, ke sana, ke spasi sana, itu namanya kata depan loh. Kelihatannya kan masih banyak yang suka yang digabung-gabungkan ya. Oke, contoh lain deh, bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab disatukan atau tidak? Kita harus hafal dulu deh ininya, kata dasarnya. Kata dasarnya adalah tanggung jawab. Nah, berarti awalannya adalah bertanggung spasi jawab, itu yang betul. Nah, beda lagi nih, ada lagi yang ada awalan dengan akhiran per pertanggungjawaban, itu disatukan atau dipisah? Nah, itu disatukan, pertanggungjawaban. Nah, mudah kan? Mudah banget deh ya. Nanti kalau sudah terbiasa, kita akan refleks dengan sendirinya menuliskan kata-kata yang memang mungkin saja sampai sekarang kita masih keliru ya, masih kurang mengaplikasikan yang lebih tepatnya. Nah, jadi ini harus ditekankan juga kata depan, kata berawalan gitu ya, atau berimbuhan. Kemudian kata keterangan, apa namanya, keterangan tujuan, keterangan waktu, itu juga kita harus hafal. Memang sih ini dasarnya adalah bahasa Indonesia. Kita juga sudah bertahun-tahun ya kita mempelajari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu memang ada kaitannya erat dengan penulisan, termasuk juga berbahasa dalam karya jurnalistik. Nah, ini bahasa jurnalistik juga kita pada dasarnya harus menguasai, paling tidak harus tahu deh ya, hal-hal yang sifatnya umum pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini menggunakan kata tidak baku, itu juga mungkin tidak disadari kita masih suka saja menggunakan hal-hal demikian ya. Nah, bahasa tutur, bahasa percakapan ketika kita ngobrol itu berbeda ketika untuk menuliskannya. Nah, ada hal-hal yang memang sifatnya perlu kita hindari. Di sini bisa contohnya adalah kata yang mubazir. Sementara itu, bahwa, dalam rangka, seperti kita ketahui dan masih banyak yang lainnya, itu juga perlu kita ralat. Kita hapuskan saja. Karena contoh deh, bahasa kata bahwa itu untuk membuat tulisan jurnalistik bisa dikatakan sebagai pengganti kata bahwa untuk menuliskan koma. Nah, jadi dalam membuat berita, kita cukup saja menggunakan tanda baca koma. Itu bisa kita artikan sebagai bahwa. Jadi nggak perlu pakai bahwa lagi, lumayan ya. Kalau memang kata bahwa saja digunakan berkali-kali, padahal seharusnya bisa diganti dengan kata bahwa untuk menuliskan kalimat dalam produk jurnalistik, dalam membuat berita, itu akan bisa memangkas halaman. Nah ya, atau kalau elektronik sih, menggunakan media elektronik itu akan menghemat durasi. Nah, di sini kita harus cermat juga nih dalam menggunakan bahasa. Nah, selain itu, yang perlu kita ingat juga, tidak sadar kita suka menuliskan kata yang. Padahal kata yang itu tidak perlu digunakan. Misalnya, kampus kita mendapatkan peringkat yang ke-1 se-Indonesia misalnya ya.
eh, ke satu yang itu harusnya tidak boleh, tidak usah, tidak perlu kita gunakan gitu ya. Nah, ke itu pakai strip ke satu karena merupakan tingkatan itu tidak perlu pakai ke satu pakai tulisan, tidak, tapi cukup pakai angka tapi pakai strip. Kemudian, penggunaan angka di awal judul atau awal paragraf itu juga masih saja ada yang menuliskannya. Padahal, menuliskan angka di awal judul, di awal paragraf, di awal kalimat itu tidak boleh. Tidak perlu pakai angka. Kita cukup saja menuliskan menggunakan kalimat atau kata-kata. Nah, 20 nggak perlu pakai angkanya, cukup pakai kalimatnya ya. 2 DUA spasi PULUH itu 20. Pasangan kata. Nah, pasangan kata juga kita tidak boleh sembarangan. Kita harus paham, harus spontanitas sudah mengetahuinya. Contoh deh, bukan bla 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 melainkan nih gitu ya. Buku ini bukan milikku, koma, melainkan milik Santi misalnya kan. Jika hari ini turun hujan, koma, maka saya tidak dapat menghadiri acara ulang tahun Doni. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita harus ketahui bersama. Ada tata bahasa yang harus kita perhatikan sehingga terjadilah kesalahan, gitu ya. Sengaja atau tidak sengaja itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang gampang sih ya, sangat mudah menggunakan bahasa itu, apalagi ketika kita menuliskan ide-ide ataupun juga mau menyampaikan informasi pemberitaan dalam produk jurnalistik, itu juga mudah saja asal kita memang menerapkan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian etika jurnalistiknya juga tentunya cermat, lalu terampil. Nah, terampil di sini setelah kita menggali informasi-informasi di lapangan, kita juga harus terampil dalam hal menuliskannya. Nah, setelah tadi kita menggunakan andalan panca indera kita, yaitu pendengaran dan juga penglihatan kita, untuk melihat fakta-fakta apa yang terjadi, pembuktiannya bagaimana. Setelah kita cek datang langsung pada lokasi kejadiannya, kemudian kita catat, kita ceknya tidak hanya melihat tapi juga mendengarkan dari narasumber yang kredibel. Kredibel di sini adalah seseorang yang memang sudah pakarnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita semakin giat lagi untuk menulis. Apapun kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan, karena tulisan itu merupakan alat komunikasi juga loh teman-teman. Jadi ketika kita mau menuangkan ide-ide kita, mau mengajak teman kita di sekitar kita, mau menyampaikan sesuatu lewat tulisan, bisa ini adalah sebagai jembatan komunikasinya. Nah, seperti itu ulasan kita hari ini mengenai gaya penulisan dalam bahasa jurnalistik. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sharing kita bersama, karena saya pun masih proses belajar. Tentunya ini kita juga harus saling mengisi satu sama lain, saling mengingatkan dengan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, termasuk juga dalam cara menulisnya, kemudian dan juga hingga teknik menulisnya. Begitu kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu, tetap tetap bangkit ya, tetap semangat menuangkan segala sesuatunya, termasuk dalam tulisan. Jadi hati-hati juga dalam membuat kalimatnya untuk menghindari kekhawatiran kesalahan dalam maknanya yang kita maksud. Sehat selalu teman-teman dimanapun berada. Kita bisa sharing kembali di lain kesempatan, insya Allah mendapatkan waktu dan kesempatan yang
ada lagi yang lebih baik lagi, kita bisa belajar pada bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.